Selamat malam saudara, tahun 2017 sudah menghitung hari. Asa dan harapan tentu saja layak kita usung sebagai semangat baru menuju tahun yang baru. Tapi tidak ada salahnya juga ketika kita harus mengevaluasi apa saja yang terjadi sepanjang tahun 2016, khususnya di jagat politik dan hukum. Seperti yang kita tahu, sepanjang tahun 2016 jagat politik sepertinya riuh dan penuh dinamika. Banyak hal yang terjadi yang mungkin bisa dikategorikan itu sebagai dinamika politik dari sebuah negara demokrasi yang tengah berkembang. Lalu sebenarnya bagaimana politisi-politisi yang akan menjadi narasumber saya malam hari ini menyikapi atau melihat atau memiliki catatan apa yang bisa mereka berikan sebagai evaluasi riuh politik di tahun 2016. Saya akan perkenalkan kepada Anda tiga narasumber saya yang merupakan politisi. Yang pertama ada Bung Adian Napitupulu dari politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Adian. Dan ada Bung Roy Suryo, politisi Partai Demokrat. Selamat malam. Dan ada Bung Andi Sinulinga, politisi Partai Golkar. Selamat malam Bung Andi. Tentunya saja evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar, tapi paling tidak itu bisa menjadi refleksi agar di tahun 2017 kita lebih memiliki perilaku politik yang beradab dan tentu lebih bijak. Dan di sini malam hari ini juga saya ada punya teman-teman saya di kursi audiens, ada dari Indonesia Banking School, selamat malam. Dan ada Institut Teknologi Indonesia, selamat malam. Dan juga ada teman-teman dari Institut Ilmu Sosial dan Politik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan pemirsa, Anda menyaksikan Dua Arah malam hari ini bersama saya Denta Mirakusuma. Riuh Politik 2016, siapa yang diuntungkan? Dan sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita lihat apa yang menjadi catatan perjalanan politik di tahun 2016 melalui tayangan berikut ini. Sepanjang 2016, jagat tanah air riuh rendah dengan berbagai peristiwa politik. Mulai dari perombakan kabinet hingga konflik partai politik. 27 Juli 2016, Presiden Jokowi merombak kabinet kerja untuk kedua kalinya. Dalam perombakan kabinet kali ini, Presiden Jokowi memasukkan menteri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Kedua partai ini pada Pilpres lalu mendukung pasangan Prabowo Hatta dan berada di koalisi Merah Putih. Dua kursi menteri yang diisi politisi PAN dan Partai Golkar tersebut sebelumnya diisi politisi Partai Hanura. Selain itu ada juga nama Archandra Tahar yang jadi sorotan. Pakar perminyakan pemilik hak paten yang diakui dunia internasional itu diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun belakangan Archandra Tahar dicopot dari jabatannya karena masalah dui kewarganegaraan. Tapi pada bulan Oktober 2016, Archandra Tahar kembali diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM. Di tahun ini juga terjadi riuh di dalam internal partai politik. Partai Golkar mengakhiri konflik kepengurusan yang telah terjadi selama 2 tahun melalui Munaslup. Munaslup mengesahkan Setia Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini masih dirundung konflik kepengurusan. Konflik partai berlambang Ka'bah ini telah berlangsung sejak pemilu presiden 2014 lalu. Keriuhan di 2016 juga terjadi jelang gelaran Pilkada Serentak 2017. Di Jakarta, pemilihan kepala daerah yang diikuti 3 pasang kandidat dirasa banyak pihak tak ubahnya pemilihan presiden. Riuh dengan nuansa kontestasi dan persaingan politik yang juga melibatkan elit politik. Siapa menuai untung di riuh politik 2016? Ya, itu tadi catatan kami mengenai riuh rendahnya banyak kasus-kasus politik ataupun gejolak politik yang terjadi sepanjang tahun 2016. Langsung saya tanya ke Bung Adian dulu, bagaimana Anda melihat atau punya catatan seperti apa mengenai riuh politik di tahun 2016? Ya, secara sederhana bahwa politik itu sangat dinamis, ada perbedaan pendapat, ada riak-riak, itu sesuatu yang wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau kemudian ada para mantan yang tidak rela kehilangan kekuasaan. Kok nengoknya ke Mas Suryo? Mas Suryo lihat saya.
Ya, yang tidak rela kehilangan kekuasaan, dan saya pikir mungkin tidak sehat lah untuk situasi politik berdemokrasi kita seperti saat ini. Saya pikir harusnya semua yang sudah punya kesempatan memberikan kesempatan yang luas pada presiden yang sudah terpilih langsung oleh rakyat, membangun bangsa ini dengan seluruh kinerjanya tanpa berusaha pidato yang emosi dari pihak mantan. Dan kalau para mantan itu ingin supaya ada evaluasi yang lebih baik terkait dengan apa pengalaman yang sudah dijalankan sebelumnya. Memangnya apa hak dia untuk melakukan evaluasi? Yang milih rakyat, yang evaluasi rakyat dong. Bukan perorangan, di sini ini negara, bukan milik satu orang. Kecuali dia merasa negara ini miliknya. Oke. Kalau negara ini milik rakyat, biar rakyat mengevaluasi itu. Dan ada metode evaluasi yang paling sederhana, misalnya survei dan sebagainya. Dan sampai saat ini saya pikir tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi masih cukup bagus. Nggak tahu terhadap para mantan. Tapi kalau mantan-mantan ini mau melakukan evaluasi sendirian, dia berpikir dia berhak merepresentasikan seluruh persoalan seluruh pemikiran rakyat, saya pikir salah kaprah juga. Oke, jadi kalau menurut Anda secara umum apa yang dilakukan Presiden Jokowi atau pemerintahan sekarang ini sudah sesuai dengan target, sesuai dengan tracknya? Kita mau akui tidak akui ya, tapi presiden yang mampu membangun misalnya 4 km jalan setiap hari ya memang Presiden Jokowi. Dalam 2 tahun lebih sedikit ini dia mampu membangun 500.000 rumah untuk rakyatnya, memang pemerintahan Jokowi. Dia mampu membuka sekitar 47 pelabuhan tol laut, ya memang Jokowi. Mampu membangun 4.000 km jalan, ya memang Jokowi. Oke. Jadi bagaimana kita menyangkal fakta-fakta yang mata kita lihat, telinga kita lihat, nalar kita melihatnya dan sebagainya. Oke, langsung Mas Roy Suryo sebagai mantan yang mungkin tadi dilirikkan oleh Mas Bang Adian. Gak apa-apa, wajar. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita semua. Semua presiden itu adalah bapak bangsa dan ibu bangsa kita. Ya, Indonesia ini dibangun mulai Bung Karno, Pak Harto, kemudian juga Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, sampai dengan sekarang Pak Jokowi. Semua ada plus, semua ada minusnya. Jadi menurut saya kritik yang pernah disampaikan oleh Pak SBY itu ibarat kakak kepada adiknya, kalau itu kakak, ibaratnya juga rakyat yang sekarang kan Pak SBY kan rakyat biasa juga, ya. Jadi artinya memberikan masukan kepada presiden yang kita pilih bersama. Dengan intonasi yang seperti No itu problem ya? Mas, Oh, iya. biasa. Kakak sering marah ke adiknya. Emang adik intonasi sering marah. seperti apa yang Anda maksud? Ya, mengganggu? kalau menurut saya sih biasa juga ya. Ya, Mbak kalau di Denta. Partai Demokrat mungkin biasa seperti itu, tapi tidak terhadap publik kan. Ya, intinya gini. Kalau dia berintonasi seperti itu menasihati kadernya seperti Pak Roy Suryo ini tidak masalah buat saya. Tapi kalau ada intonasi yang sama dilakukan terhadap Presiden Republik Indonesia yang terpilih, dipilih langsung oleh rakyat, bagi saya persoalan. Oke. Ya, Apa persoalan yang paling krusial kalau menurut Bang Adian? Ada banyak cara kalau kemudian seorang abang yang baik menegur adiknya. Tidak perlu konferensi pers. Kalau kemudian abang mau menegur adiknya dan konferensi pers, itu bukan abang yang baik. Kenapa? Ngomong saja baik-baik. Atau karena tidak pernah diundang ke istana makanya konferensi pers, kan kita tidak tahu. Saya rasa tidak seperti itu ya menurut Mas Ya Roy saya kira Suryo. publik Apakah memang ada bisa substansi menilai itu? ya dengan benar. Kalau saya sih ingin agar sudahlah, ini negara ini adalah negara besar. Tidak ada salahnya ya kalau ada seseorang yang kemudian menyatakan oh ini kurang benar, dan pernah ketika bulan Juni yang lalu ya ada 7 poin yang dikritisi oleh Pak SBY dalam refleksi Ramadan. Nyatanya toh itu juga dikerjakan juga. Jadi menurut saya nggak usah terlalu baper ya kalau dikritik gitu. Ada yang paling mengganggu nggak bagi Partai Demokrat terkait dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Jokowi dalam 2 tahun terakhir ini? Saya kira dari 7 poin refleksi Ramadan itu masing-masing ada poin tersendiri ya. Mulai dari yang pertama waktu itu ada kritisi soal APBN, karena justru waktu itu bagaimana kita menjaga ya marwah bangsa ini agar tidak kemudian bangsa ini bankrupt ya, bangsa ini kemudian jatuh gara-gara ada kesalahan dalam sosial ekonomi. Dan akhirnya kan waktu itu alhamdulillah kita sekarang memiliki Menteri Keuangan yang bagus ya. Bu Sri Mulyani saya kira pilihan yang tepat ya, dan dengan kekuatannya baik. Jadi kalau baik ya kita katakan baik. Pak SBY selalu mengatakan begitu dan mendidik para kader. Kalau menurut saya begini, Pak Roy Suryo, semua harus yang bawa perasaan gitu. dan sensitif itu sebenarnya Pak Roy Suryo sendiri. Kenapa? Karena 7 poin tadi itu sebenarnya tidak perlu diomongin, juga sudah dikerjakan oleh Jokowi. Cuma kadang-kadang orang kan suka kegeeran ya. Dia pikir Jokowi mengerjakan apa yang dia katakan, padahal sebenarnya tidak. Jokowi sudah mengerjakan apa yang sudah diagendakan dalam nawacita. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu GR juga. Nggak apa-apa. Iya. Biar menilai.
Oke, ini intinya secara Artinya kalau dari kami Maksudnya Pak Partai Suryo Demokrat mungkin kerbau itu- punya susu sapi punya nama gitu loh. Partai Demokrat itu menjaga, dan kita juga tetap loh poin yang disampaikan oleh Pak SBY selalu Ya. clear bahwa menjaga Pak Jokowi ini sampai dengan selesai nanti pada 2019. Jadi Anda setuju tidak ada kalau agenda itu. dalam tahun 2016 ini masih ada riak-riak politik yang mewarnai dinamika? Pastilah. Kita ini manusia. Manusia itu tidak pernah sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Jadi pastilah orang tuh nggak ada yang sempurna, Ya. pasti ada kesalahan, dan kesalahan itu pasti juga ada yang mungkin perlu diperbaiki. Oke, kira saya bergeser wajar, ya wajar, baik. wajar. Saya bergeser ke Pak Andi. Pak Andi, Partai Golkar ini masuk partai yang juga mewarnai riuh rendahnya politik. Tahun 2016 baru bergabung dengan atau mengklaim mendukung pemerintah setelah sebelumnya berada di luar pemerintahan. Bagaimana catatan dari Partai Golkar? Gini, saya ingin respon dulu dari pengantar tadi yang di Oke. awal ya. Jadi kita ini kan kalau kita mau lihat apa yang terjadi hari ini, demokrasi kita sedang mencari bentuk yang sempurna, yang baik. Kalau kita lihat ke belakang, ini kan ada transisi dari Orde Baru yang lebih eksekutif heavy, ya kekuatan itu dikontrol oleh eksekutif. Kemudian kita rame-rame kan mendorong reformasi itu. Kemudian kekuasaan itu bergeser ke legislatif. Legislatifnya sangat kuat sampai hari ini. Ya, bayangkan apa yang tidak lewat legislatif. Mau jadi duta besar aja harus lewat di DPR. Artinya dari tahun 98 sampai saat ini belum terbentuk tuh polanya yang Sedang tepat. mencari bentuk. Ini kan dari legislatif, dari eksekutif heavy, kemudian legislatif heavy, kemudian kita berharap ada waktu untuk sampai pada sebuah titik equilibrium ya. Keseimbangan baru, dan itu kan butuh proses. Kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh almarhum Cak Nur pada waktu itu, kita butuh satu generasi. Satu generasi itu at least 25-30 tahun sehingga demokrasi di Indonesia itu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mature. Nah, apa yang terjadi? Hari ini kita lihat itu adalah bagian dari sebuah proses menuju kedewasaan itu. Oke. Sehingga nggak perlu kita ratapi. Jadi ini kan ada adik-adik mahasiswa ini. Ini adalah proses yang harus kita lewati. Jadi ada turbulensi, ada hiruk pikuk, ada gonjang-ganjing, tapi prosesnya menurut pendapat kami adalah ini sudah on the track dan menuju pada sebuah tempat yang insya Allah lebih baik. Oke, evaluasinya sendiri di tahun 2016 ini apa yang menjadi catatan penting dari Partai Nah, Golkar? memang kita harus percepat. Oke. Kita kan nggak bisa juga by nature berjalan begitu saja. Disitulah harus ada political engineering. Nah, karena itu dari Golkar melihat kami ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melakukan konsolidasi politik ya. Kan kita sudah lihat panggungnya yang ngeteh, makan bareng dengan para elit politik, bahkan termasuk oleh rivalitas politiknya. Ya. Sekalipun seperti Pak Prabowo pada waktu itu juga diundang makan dan kemudian melakukan serangkaian lobby-lobby politik, kan outputnya untuk stabilitas politik untuk bangsa ini. Walaupun memang ada underline catatan. Akan lebih elok memang sebenarnya kalau Pak SBY juga diundang, bisa ikut juga itu sehingga menjadi tontonan publik yang menjadi lebih baik. Sekarang ini kan apa yang kita lihat sebagai pengantar awal ini, ya kan? Ini kan kita ini kan mungkin the second on the atau the third layer ya. Apakah itu juga turunan dari elitnya itu sehingga turun dia ke bawah? Nah, ini yang menurut pendapat kami adalah kalaupun ada kritik, masukan ya lebih tepat ya, masukan supaya memang proses konsolidasi elitnya ini yang perlu dituntaskan. Kalau elitnya terbelah, itu kemudian ada trickle down effect ke bawah. Kemudian masyarakat kita juga terbelah. Nah, karena itu memang kedewasaan para elit ini penting untuk menjadi catatan penutup akhir tahun kita untuk 2017 yang lebih baik ke depan. Oke, apakah potensi kestabilan politik yang mungkin akan ada di tangan Presiden Jokowi ini juga yang membuat akhirnya Partai Golkar berpindah haluan di awal tahun 2016? Jawabnya nanti ya Pak ya, setelah break ya Pak ya. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap di Dua Arah.